Mbak tak langsung misal. Mbak, les tak kirim no Bunda Novi lo Mbak. Elvina melambaikan tangan gitu. Mbak, wis Bunda Novi, siap iki lho. Wis iki siap iki. Bisa terima ya Bunda Novi? Bisa terima. Pengen aku no. Bunda Novi. Ayo bareng we. Iya pengen aku juga saya kita terima ya Bunda Novi. Aduh. Lho gak bisa kayak ngono tuh, Bi. Hah? Ini iki kuali. Bisa nih kuali. Arani open juga iki nih warnanya. Oh, iki pengen. Karena Bunda Novi dikit. Dewi. Kayak ini selek kayak ini. Karena itu anu lho, Bi. Hah? Ayo nyusunnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum. Lama perpustakaan gak live ya Mbak ya? Maaf. Hari ini kita lagi batu-batu, lagi nggak enak ya, nggak enak body Mbak ya. Ya Mbak, nggak enak body ya Mbak. Kali ini hari ini kita mau apa Mbak? Hari ini kita mau cerita buku ya Mbak ya. Kita cerita buku secara virtual guys, secara virtual kita mau menghubungi salah satu penulis kebanggaan Lumajang guys. Siapa? Tunggu ya guys, kejutan. Sebentar ya guys ya, kejutan. Bunda Novi, perpustakaan sudah mengirimkan nama. Sabar ya guys. Bentar lagi kita akan menghubungi salah satu penulis kebanggaan Lumajang guys. Delay ya. Nih. Ahmad. Nggak bisa seru-seruan kan? Jadwal kita hari ini ngapain Mbak? Cerita buku ya Mbak ya? Iya. Waduh, cerita buku guys. Ayo guys siapin. Stay tune aja guys ya di live IG Perpustakaan STI Widagama Lumajang guys. Sudah live. Bunda Novi sudah dihubungi. Sabar ya guys. Yang mau mungkin sekedar informasi aja guys ya untuk perpustakaan.
karena ada pandemi, perpustakaan ini memang sistemnya sistem online guys, tapi untuk pengambilan buku tetap di perpustakaan gitu, sistemnya sistem online. Dan untuk pemesanan buku lewat webnya perpustakaan guys ya, yang masih belum tahu webnya perpustakaan, catat aja guys ya, perpus.stei.ac.id ya guys. Di situ banyak kegiatan-kegiatan selama sistem online ini guys, selama pandemi ini guys. Enggak, kan ada. Ini sebentar guys. Mana guys dah? Aku wis selesai. Iki wis mata kirim emang. Oke. Mulai dian kan ya di gitu enggak? Buku ini gitu enggak? Kali ini kita mau bercerita tentang buku ya guys ya. Kita mengundang secara virtual. Bukunya ini guys. Yeay, ini bisa dilihat. Prank dan hadiah Allah, sebuah memoir. Ya. Sebentar lagi kita akan mengulas buku ini dalamnya dengan penulisnya, yaitu Bunda Novi guys. Ya. Aduh, saya kasih tahu deh, Bunda Novi guys, maaf ya guys. Ini apa? Ini apa? Apapun nanti. Ini adalah salah satu pesan dari buku ini. Oh, ya guys, kita coba buka ya guys. Wah, baru di halaman pertama guys, saya sudah menemukan pesan dari penulis buku ini ya guys. Penulis buku ini dari Bunda Novi guys. Saya bacakan ya guys ya. Lihat permintaan. Sebentar guys. Oh iya gitu. Terus ke sana awalnya. Yes. Belek maksudnya. Nanti ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf ya, Halo Bunda. agak terlambat. Dia enggak apa-apa, Mbak.
Sekarang Bunda di mana? Lagi di mana ini? Bunda ini. Bunda Novi di mana? Lagi di mana, Mbak? Lagi di Matos. Wow. Masya Allah. Nggak diajak, Bun. Ayo. Kita buka aja ya, Bun ya. Acara hari ini ya. Ya, monggo dimulai saja Mbak Nurul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Perpustakaan SDE Bedeng Lumajang dalam acara cerita buku. Kali ini kita akan membahas satu buku yang baru bulan Desember ini ya, yaitu tentang prank dan hadiah Allah. Dan ini langsung ditulis oleh Bunda Novi. Itu ya. Silakan Bunda Novi. Langsung aja ya. Ini apa? Latar belakang buku ini kenapa sih Bunda Novi kok menulis tentang ini, prank dan hadiah Allah ini seperti itu? Ya. Ada rahasia apa di balik buku ini? Gitu. Silakan Bunda Novi Ya, untuk menjelaskan kepada pemirsa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Perpustakaan STIE Widyagama Lumajang yang sudah berkenan nih ngajak saya ngobrol-ngobrol tentang buku ini ya, buku prank dan hadiah Allah ini gitu ya. Bagaimana sih latar belakang gitu saya menuliskan buku ini, apa cerita di balik buku ini sebenarnya begitu ya. Ya, untuk teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih ya sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan nanti makin bertambah yang bergabung. Suara saya terdengar ya? Amin. Suara saya terdengar? Ya, kedengaran Bun. Suara saya Terdengar. Oh, alhamdulillah. Soalnya Terdengar. dengar Bun. Ya, mohon maaf. Ya, ya. Jadi yang pertama mungkin saya akan ceritakan terkait dengan proses kreatif ya, proses kreatif penulisan buku ini. Sebenarnya saya itu tiap hari kan rutin nulis dan ini bagian dari kumpulan, masya Allah, kumpulan dari memoir yang sudah saya tulis setiap hari. Nah, di antaranya satu ada kisah tentang prank dan hadiah Allah ini yang paling menurut saya paling momentum, dan itu saya putuskan untuk menjadi judul covernya. Nah, kalau di situ kan kalau baca kisahnya itu benar-benar itu kisah pengalaman pribadi saya, bagaimana waktu itu saya ini ya ada pesan moralnya itu bahwa dalam kondisi apapun gitu ya, dalam kondisi apapun kita harus tetap bersandarnya sama Allah gitu ya. Makanya kenapa katanya Ali bin Abi Thalib itu suatu kekecewaan ketika kita akan memunculkan kekecewaan ketika kita selalu mementingkan manusia seperti itu, selalu berharap kepada manusia maksudnya. Kita akan banyak kecewanya gitu ya, berharap itu hanya pada Allah gitu ya, yang anti PHP gitu ya. Allah benar-benar anti PHP, dan di sini benar-benar saya menuliskannya dalam kondisi saya nggak tahu harus minta tolong ke siapa gitu ya, bahwa yakinlah pertolongan Allah itu dekat gitu ya. Ketika kita memiliki permasalahan apapun gitu ya, sudahlah gitu ya, nggak perlu lari ke orang, lari ke Allah, pasti Allah akan memberikan solusi terbaiknya ya. Sampai akhirnya saya punya keberanian untuk menjapri seseorang, itu juga sebenarnya kekuatan dari Allah gitu ya. Dan sebenarnya kalau
cerita buku ini tuh sebenarnya malu gitu ya. Karena proses sampai apa ya, sampai bener-bener ini aku, maksudnya ada sebuah ini ya, sebuah pergolakan batin gitu ya. Ketika kita yakin ini bab keimanan sebenarnya, di judul prank dan hadiah Allah ini sebenarnya lebih pada ke masalah keimanan ya, masalah keyakinan kita. Karena kamu yakin kalau Allah itu akan membantumu, kalau Allah itu maha kaya, yo mintanya sama Allah. Nah itu ada pergolakan batin gitu ya, di sana ada pergolakan batin. Memang sisi-sisi keimanan yang diuji, sampai di titik mana kita benar-benar memposisikan Allah itu segala-galanya ya, tempat kita mencurahkan segala-galanya, bukan ketika saat butuh saja gitu ya, tetapi dalam segala aspek kehidupan kita harus melibatkan Allah di sana gitu ya. Nah ini sebenarnya ini pesannya ke situ gitu ya, bab keimanan yang sangat mendalam. Kenapa ini hostnya kenapa? Cuman saya mungkin menuliskannya dengan Ya Bun, sangat menyentuh sekali soalnya. saya gitu. Sangat menyentuh sekali Bun ceritanya apa di buku ini karena. Iya. Kenapa Mbak? Buku ini sangat menyentuh sekali. Bagaimana kita meyakini tentang Allah itu sendiri ya. Kan di saat kita sedih, di saat kita sulit gitu, di saat kita bahagia, kita kan harus tetap ingat pada Allah ya. Dan itu sangat sulit sebetulnya dalam realitanya seperti itu ya Bun ya. Bang sih Mbak, kalau kita misalnya 1 kali 24 jam kita melaksanakan sholat 5 waktu ya. Dalam sholat 5 waktu itu kan kita senantiasa bersyahadat sebenarnya. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah ini sebenarnya adalah bentuk persaksian kayak iman itu definisinya al-imanu bil qalbi gitu ya. Kita percaya di dalam hati, iqraru bil lisan, kita mengucapkannya dengan lisan, dan al-amalu bil arkan gitu ya. Kita mengamalkannya dalam amal perbuatan. Sekarang kalau kita mau kuantitatif nih, dalam jam kita 5 waktu. Dalam sekali sholat itu katakanlah subuh gitu ya. Berapa kali udah bersyahadat? Kalikan jumlah rakaatnya gitu ya. Pasti lebih dari 20 kali ya kita bersyahadat. Apakah yang sudah kita ucap itu benar-benar kita yakini dalam hati sehingga itu teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Kadang manusia itu terlalu sombong gitu ya. Saya bisa mengatakan sombong bisa menyelesaikan segala permasalahan hidupnya, padahal sebenarnya tanpa izin Allah itu mustahil gitu ya. Mustahil manusia bisa menyelesaikan segala permasalahan yang ada gitu ya. Makanya dari tulisan ini sebenarnya core-nya di bab keimanan, bagaimana kita sebagai seorang manusia menyandarkan gitu ya, menyandarkan segala kehidupan kita hanya kepada Allah gitu ya. Tidak kepada makhluknya Allah gitu ya. Yaitu tadi kalau kita menyandarkan kehidupan kita ke Allah, ujungnya adalah kekecewaan gitu ya. Seperti itu misalnya nih, katakanlah siapa tuh yang jilbab pink, aku kok lupa. Mbak Devi Bun. Iya benar. Devi gitu ya, dijanjiin gitu sama cowok untuk dinikahin gitu ya, seperti itu. Nah ini harus kepercayaannya 100%-nya ke Allah saja, bukan ke cowok ini gitu ya. Kalau kita percayanya atau menyandarkan dirinya ke cowok ini, suatu saat ternyata dia menemukan wanita yang lebih baik nih ya. Akhirnya kita kecewa, sakit hati begitu ya, seperti itu. Jadi ketika ada janji
janji dari manusia, kita harus ekspektasinya jangan 100% gitu ya. Maksimal itu masih 50% gitu ya. Kalau bisa 20-30 lah gitu. Dari sini kita diajarkan untuk, makanya setiap kita akan melangkah ya dalam kehidupan kita, entah itu dalam hal pekerjaan, pendidikan, bahkan yang lebih lagi itu masalah jodoh begitu ya. Kita kan diajar untuk melaksanakan sholat istikharah. Itu dalam rangka apa? Untuk ini dalam rangka kita berkomunikasi dengan Allah, meminta petunjuk ke Allah. Ini dalam rangka juga menyandarkan gitu ya, menyandarkan diri dan hidup kita hanya kepada Allah gitu ya. Nanti petunjuk itu akan lewat perantara manusia kita seperti itu. Nah, ketika dan ini memang jam terbang, Mbak, jam terbang ya. Nggak harus nunggu diuji sebenarnya. Nggak harus nunggu diuji gitu ya untuk masalah keimanan itu. Karena keimanan itu kan itu tadi berangkatnya dari hati ya. Hati itu apa? Hati itu obatnya 5. Kita insya Allah sudah tahu ya. Tahu bahwa hati ada 5 perkaranya. Bagaimana untuk menghidupkan hati ya dengan 5 hal ini? Gitu ya. Membaca Quran dengan artinya sak maknane, maca Quran sak maknane gitu ya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah gitu, mendirikan sholat malam. Yang ketiga apa? Berpuasa gitu ya. Menahan diri dari lapar dan dahaga. Jadi 5 ini tombol hati ini adalah benar-benar obatnya hati untuk kita lebih peka gitu ya. Untuk memfirasati tanda-tanda atau petunjuk dari Allah itu. Saya masih belajar sih sebenarnya. Makanya saya kenapa kok berusaha untuk membagi kisah ini bukan dalam untuk apa-apa ya, tetapi ini loh, kalau kamu mau bersandarnya sama Allah, wis toh, Allah akan selesaikan semuanya. Kita itu terlalu kecil untuk bilang aku sanggup menyelesaikan masalah ini. Ya Allah, enggak. Kalau kalian ada masalah harus, ya Allah, masalah ini kecil untuk Allah yang Maha Besar gitu ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya kita itu enggak punya daya dan kekuatan apa-apa. Makanya kita senantiasa diminta untuk selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah gitu ya. Tidak ada daya dan kekuatan tanpa bantuan dari Allah gitu ya. Kekuatan dari Allah. Karena ketika keimanan itu sudah jam dalam hati kita, insya Allah kita selalu yakin gitu ya bahwa apapun gitu ya, segala permasalahan apapun, entah itu permasalahan terkait dengan pendidikan, pekerjaan, jodoh gitu ya, dan lain-lain gitu ya, sudah insya Allah solusinya Allah gitu ya. Seperti itu. Kadang saya itu juga merenung, saya itu loh secara skill gitu ya mungkin banyak kurangnya gitu ya, tapi begitu maha baiknya Allah, bener gak sih kadang kita kayak gitu ya. Allah itu betapa baik hatinya ke kita, masih sekitar rizki gitu ya, masih suka memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat bernafas. Saat ini juga bisa seperti ini gitu ya, seperti itu. Dan juga penting Allah juga masih berkenan untuk menutup aib-aib kita, bener apa enggak? Itu maha baiknya Allah yang harus sentiasa kita syukuri ya. Seperti itu. Itu mungkin ya ditanya aja ya, nanti biar kita Q&A aja terkait dengan isi buku ini. Maaf kalau ada gangguan karena ini Paul. Iya,
tidak apa pun, apapun kondisi kita, insya Allah kali ini adalah bedah buku yang momennya yang bagus, Bun. Kenapa? Karena dalam buku ini Jadi memoir itu memang saya jujur ya, iya, kisah nyata ya, kisah non fiksi gitu ya, yang iya. tanpa ditambah-tambahi gitu, tanpa ditambah-tambahi Hmm. dengan hal-hal yang lain yang memang itu terjadi gitu dalam kehidupan. Iya. Iya. Bunda, saya suka dengan kata-kata Bunda yang ini loh, Bun. Ayo, mau tanya apa Kebahagiaan. lagi nih? Saya Kebahagiaan. itu hostnya 2, nggak adil. Bun, ini serasa bermajelis, Bun, sama Iya, Bunda Bun. Novi. Saya tuh kayak majelis gitu, Bun. Kangen saya, Bun. Ini loh, Bun, kata-kata Bunda itu sangat bagus sekali. Kebahagiaan itu terletak pada rasa syukur, Bun. Seperti ini. Iya. Kata-kata ini sangat menyentuh, Bun. Sangat menyentuh, Bun. Sehat-sehat semua tapi ya ini ya. Alhamdulillah Allah memberikan kami sakit, Bun. Karena itu kami berkolaborasi. Semoga dengan majelis kali ini kita bisa sehat kembali seperti itu. Sekarang kami Bun, kondisinya masih sakit seperti itu. Dan semoga dengan majelis ini yang meningkatkan imunitas iman kita menjadi meningkat juga. Yang saya tanyakan ini di sini, Bun. Sekian aja. Cinta yang terlockdown. Bun, Bunda Novi. Bunda, Saya ini pengen tahu tentang ini, Bun. Cinta yang terlockdown, Bun. Kenapa ini, Bun ya? Di salah satu buku ini ada bab tentang cinta yang terlockdown, Bun. Kebahagiaan itu terletak pada rasa syukur. Ya kenapa, Mbak? Gimana? Nah ini di buku Bunda Novi yang ini, di bab ini ada, Bun, cinta yang terlockdown. Cinta yang terlockdown. Bisa dijelaskan, Bun? Cinta yang terlockdown itu yang kayak gimana ya, Bun? Hostnya satu-satu yang tanya ya. Di sini soalnya full. Oke, Bun. Mungkin saya dulu ya, Mbak Devi ya. Gini, Bun, dalam buku ini ada judul tentang cinta yang terlockdown, Bun. Mungkin bisa diterangkan di kajian ini ya. Di cinta buku ini maksudnya cinta yang terlockdown itu seperti apa, Bun? Halo? Bunda Novi? Halo, Bun? Halo, Bunda Novi. Dengar suara Bisa saya? dengar, Bunda? Bentar. Iya. Yang cinta terlockdown. Iya, sangat menarik soalnya di sini. Oh iya. Kenapa? Mungkin bisa dijelaskan, Bun? Cinta yang terlockdown. Mungkin bisa dijelaskan tentang latar belakang kok ada babnya cinta yang terlockdown gitu, Bun?
Dengar saya Bun? Dengar suara yang saya? kayak gimana? Nah, sebenarnya ini Iya, terinspirasinya saat ini kan halo? iya, paham. Ya, jadi kayak gini ya. Kenapa kok ini saya berikan judul Cinta yang Terlockdown? Eh, beberapa waktu yang lalu saat pandemi ada beberapa kosakata ya. Iya, iya, aku dengar kok, aku dengar pertanyaannya. Oh iya. Oke. Suaraku dengar, Dengar, Bun. Dengar. suaraku dengar, Iya Bun, silakan dilanjutkan. Dengar. suaraku dengar, Mbak. Dengar, Bun. Situ. Marut itu gini. Silakan Bun, dijelaskan. Halo? Bunda Novi. Halo? Bunda Novi? Ya, Bunda Novi, sorry. ya. Iya, jadi begini. Latar belakangnya, kenapa sih kok tulisan ini diberikan judul Cinta yang Terlockdown? Dar, suara saya terdengar. Terdengar, Dengar, terdengar dengar Bun. kan suaraku? Oh Iya. iya, lah iya. Iya, silakan dilanjutkan. Kenapa sih latar belakangnya kok tulisan ini saya beri judul Cinta yang Terlockdown? Awalnya karena waktu itu ya kita kan banyak nih nemu kosakata ya seperti APD, terus lockdown, PSBB, apalagi ya. Nah, ini menarik. Waktu itu adik-adik majelis taklim itu kita ada apa ya, semacam kayak kajian gitu ya, kajian judulnya itu Cinta yang Terlockdown. Wah, menarik nih. Akhirnya dari situ saya buat tulisan. Maksudnya Cinta yang Terlockdown ini apa? Cinta yang Terlockdown ini maksud saya di sini itu saya ingin memberikan pengertian tentang cinta yang sesungguhnya itu seperti, tolong dong sekarang yang belum waktunya cinta-cintaan, yang lagi bucin gitu ya, itu di lockdown dulu cintanya sampai nanti benar punya tiba, seperti itu. Tuh. Suara saya terdengar ya. Jadi saya mohon maaf. Terdengar, Bun. Mohon maaf karena memang Iya, enggak apa-apa. saya mohon maaf, sekali mohon maaf. Ya, silakan dilanjutkan Bun, enggak apa-apa. Karena apa namanya?
Bentar. Ya, di sini saya berikan juga gitu ya tentang apa sih definisi cinta itu. Terus di situ juga anis cinta gitu ya. Termasuk tanda-tanda cinta yang ini sebenarnya juga saya ambil dari bukunya Syekh Yusuf Qaradawi yang Taman Orang-orang yang Jatuh Cinta dan Mengendam Rindu, yang itu sudah saya saringkan gitu ya, saya tulis dengan bahasa saya sendiri yang saya hubungkan dengan bagaimana sih pergaulan anak muda saat ini, bagaimana sih anak-anak muda saat ini itu memaknai cinta begitu ya, dan yang seperti apa gitu ya, cinta cinta yang apa ya, yang diberkahi Allah itu yang seperti apa gitu ya. Sini juga tanda-tandanya gitu ya, bahkan kesempurnaan cinta juga sini saya sampaikan. Jadi ini semacam apa ya, edukasi gitu ya, edukasi dan himbauan untuk anak-anak muda untuk pelak dan memenuhi rasa cintanya sebelum waktunya tiba gitu. Ketika sudah tahu ini loh tanda cintanya seperti ini, terus apa namanya, jenis cinta tuh kayak ini seperti itu. Maaf. Kenapa, Bun? Kenapa Bunda? Kenapa, Bun? Itu apa kok beda? Kenapa, Bun? Ada apa, Bun? Ya, ada lagi. Ya, ini Mbak Devi mau tanya, Bun. Silakan Mbak Devi. Kakak. Ini Mbak Devi mau tanya, Bun. Silakan Mbak Devi. Tadi kan Mbak Nurul bertanya tentang cinta yang terlockdown ya Bunda. Nah, sekarang saya mau tanyakan yang ini Bunda. Hatiku terlockdown sama rasa Bunda. Hatiku terlockdown rasa Bunda. Bisa dijelaskan Bu? Mungkin ini ya, saya juga perlu dikasih masukan nih, kalau dari tadi kan kayaknya apa pujian-pujian aja tuh gitu ya. Mungkin ada masukan gitu ya tentang buku ini, kekurangannya apa gitu, sehingga nanti saya bisa perbaiki seperti itu. Sebagai Siap, Bun. pembaca nih. Nanti saya suka bukunya Bunda Novi, saya suka karena di situ banyak hikmah-hikmah keimanan yang saya dapat ambil seperti itu. Masih semangat kan? Insya Allah. Iya, iya Bun. Gimana? Mbak Devi, tanya apa sama mau? Indahnya penampilan Bun. Oh Bun, Mbak Devi tanya di bab Oh, silakan indahnya penantian katanya. dilanjutkan. Ya, ya saya akan cerita aja ya kalau gitu. Nah ini buku ini karena memang memoir itu adalah kisah perjalanan hidup saya gitu ya, yang diantaranya memang salah di ada bab yang di bab terakhir ya, itu beberapa tulisan saya waktu saya menjadi tenaga pendidik di Pulau Kalimantan pada saat itu.
memang beberapanya kenapa sih saya juga mengambil babnya itu dengan nama-nama yang kelumajangan gitu ya, karena saya ingin juga menonjolkan bahwa di memoir saya ini saya orang Lumajang yang juga ingin menyisipkan Lumajang di buku saya tentang kisah perjalanan hidup saya kan. Ya, ini memoir Cinta di Bumi Arya Wiraraja, memoir rindu dari lereng Mahameru gitu ya. Ini spoiler bang, sebenarnya harusnya teman-teman beli ya. Saya sudah spoiler banyak ini. Ayo beli segera teman-teman. Ayo teman-teman segera beli ya. Pernah promosiin Bun. Apa promosinya Bun? Atas awan. Nah yang terakhir ini memoir perjalanan di tepi Sungai Kayan. Jadi Sungai Kayan itu adalah sungai yang besar gitu ya, besar di Kalimantan Utara, yang itu juga sebagai salah satu ikon dari provinsi Kalimantan Utara. Yang harapannya kisah saya yang hanya 7 bulan di bumi Borneo itu bisa tertuliskan gitu ya, dan nanti ketika bisa dijadikan sebuah pelajaran gitu loh. Saya pernah memiliki pengalaman menjadi pendidik di sana. Apa sih hikmah yang bisa saya ambil? Bisa aja sih. Dan memang kebanyakan ini adalah catatan harian saya ya, terutama yang beberapanya saya ambil dari blog pribadi saya. Kenapa? Kenapa? Mungkin ya bisa diteruskan Bun. Mungkin Bisa diteruskan tentang cerita bukunya Bun. kalau misalnya kurang jelas Soalnya ini bisa ditulis Q&A-nya di kolom komentar saja mungkin ya. oh iya, mungkin dari teman-teman yang sekarang menyimak cerita buku ini, kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditulis di chat ya. Bingung Devi mau Sambil menunggu yang bertanya, apa? Wah, Mbak Devi tanya silakan. Tanya apa Jika ya? yang terlockdown. sebenarnya saya ingin belajar menulis sama Bunda itu. Iya. Mana ya? Itu di halaman berapa ya? Oh, Halo, Bun. 3 ya. Hatiku terlockdown rasa. Iya benar. Hati rasa. Rasa apa ini Bun? Rasa suka. Nah, iya termasuk ini ya. Halaman 103. Nah, ini ya hampir sama sebenarnya. Ini sebenarnya hampir sama, ada edukasi karena selama ini kan membersamai generasi milenial. Jadi kebanyakan permasalahan yang terjadi adalah permasalahan tentang tentang hal-hal yang
berbau merah jambu gitu ya. Iya, benar Bun. Iya. Jadi sebenarnya tulisan ini juga hampir sama dengan Cinta yang Terlockdown, karena memang selama ini kan selalu ada di lingkaran adik-adik milenial yang mana permasalahan mereka kan didominasi permasalahan tentang hal-hal yang berbau merah jambu gitu ya, terutama masalah cinta seperti itu. Bahasa hitsnya bucin gitu ya, teman-teman yang lagi bucin gitu, Bucin. seperti itu. Nah, Bucin. ini hatiku terlockdown rasa, maksudnya itu bagaimana kita tetap on the track gitu ya, on the track bahwa apapun gitu ya, ketika kita mencintai sesuatu, kembali bahwa itu didasari atas cinta kita kepada Allah, seperti itu. Di sini juga dijelaskan gitu ya, termasuk saya mengambil juga salah satu lirik lagunya Firsa Besari ya. Kita adalah tepat di waktu yang salah. Masya Allah, Bunda. Ya, dengarkan ya suara saya. Dengar suara saya. Iya. Gimana? Ini kiat-kiatnya agar kita bisa Dengar suara saya. Dengar, dengar. Bun. Bun, mungkin ya. Dengar Apa? suara saya. Dengar. Mungkin Udah. Mau tanya lagi, Bun. Ini kan apa ya, bukunya Hostnya ini ini dengar suara saya. tidak. Ya, dengar, Bun, dengar. dengar. Bunda dengar suara saya kami? terdengar. Terdengar, Bun, terdengar. Bunda dengar suara kami? Bunda mendengar suara kami? Dengar, Bun? Oh, dengar. Dengar ya, Bun ya? Pak Andra, lo itu gabung. langsung aja, Bun. Apa? Kesimpulan dari cerita buku ini, Cerita Bun. buku itu, Bun. Mungkin nasihatnya. Halo? Dengar. Bunda dengar suara saya kami? terdengar. Dengar, Iya, Bun. kedengar, Bun. Bun, mungkin ini terakhir ya. Terakhir dari cerita buku kali ini. Kesimpulan dari semua buku ini apa, Bun? Ini. Menurut Bunda Novi, apa? Kesimpulannya dari buku ini semua itu apa? Mungkin nasihat-nasihatnya, mutiara kata-katanya. Ini apa ya bisa? Kalimat mutiara. iPhone. Suara saya bisa terdengar, tapi ya. Iya. Dengar, Ya, Bun. tadi yang tentang
hatiku terlockdown rasa. Ya, itu sebenarnya hampir sama dengan tulisan yang cinta yang terlockdown. Karena memang selama ini kan ada di lingkaran Lanjut. Mana yang Aduh, Bunda mungkin sinyalnya terputus ya. Kita mungkin kesimpulannya Bun dari acara ini apa inti dari buku ini apa Bun? Inti dari buku ini Nasihat Bun, yang mau disampaikan dari buku ini bisa menjadi Boleh. inspirasi para pemuda-pemuda, penulis itu cuma ya, 3 kok. para mahasiswa Bun. Ada 3 hal menjadi penulis, hanya 3 hal. Apa itu? Oke. 3 hal agar bisa menjadi penulis itu. Yang pertama, menulis. Cara yang kedua, menulis. Dan cara yang ketiga juga menulis. Penulis ya Bun ya. Menulis ya Bun. Bagus weh. Nggak kerungu. Oke lah. Menulis ya Bun ya. Cuma 3 Kita hal akhiri aja agar ya. bisa menjadi Mbak Devi. Ya. Ya Bun. Yang pertama menulis, yang kedua menulis, dan yang ketiga menulis. Mungkin ada pesan Bun untuk teman-teman kita terutama untuk mahasiswa STI Widagama Lumajang, untuk apa ya Mbak ya? Untuk motivasi Bu. Terutama dalam keimanan kita Bun, meningkatkan keimanan kita Bun. Delay kah? Suara saya delay. Tidak Bun. Ditutup langsung ya. Suara saya delay, Mbak. Oh delay ya? Oke. Oke, kita tutup. Paling gimana? Halo Bunda. Kalau Kami take ya Bun. Bentar ya Bun. Bun silakan gadgetnya.
Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya mau promo. Oh Oh iya, iya, silakan silakan. Bun. Saya mau promo. Ya, monggo. Ya, silakan Bunda. Ya, silakan Bunda. Boleh. Promo. Bukunya ini kenapa? Suaranya Bunda nggak ada. Dengar. 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 Ya, silakan Bunda kalau mau promo. Jadi, oh, apa Bunda check out. Check out. Permintaan kembali. Oh, keren. Ya, mohon maaf ya, karena ya virtual, karena ada gangguan sinyal, kita harus terputus dengan Bunda Novi. Sebenarnya sih pengen ya Mbak ya, untuk terus ya Mbak ya, untuk mengulas buku ini. Jangan lupa ya teman-teman, kita juga mempermukan Bunda Novi juga. Di sini kalau membaca silakan, kalau mau beli ya silakan ya Mbak ya. Buku hitam. Ya, kalau mau beli ya bisa. Hubungi siapa Mbak? Hubungi kita tak Mbak? Iya. Atau langsung ke toko bisa Mbak? Toko ini pesan dulu. Jadi langsung ke pustakaan. Oh, jadi langsung ke perpustakaan guys, oke? Prank dan hadiah dari Allah guys. Insya Allah ini untuk meningkatkan iman kita. Amin. Semoga dari dari cerita buku Bunda Novi tadi bisa meningkatkan keimanan kita ya sedikit. Bagaimana kita fokus kepada Allah, bagaimana kita menguatkan diri kita bahwa yang paling utama adalah kita percaya kepada Allah. Apapun yang terjadi kita kembalikan lagi pada Allah. Allah terus, dan Allah terus. Ya. Allah terus dan Allah terus guys. Oke guys. Dan terakhir kata guys, ini dari kata dari Bunda Novi, kata-kata mutiara guys. Kebahagiaan itu terletak pada rasa syukur. Ingat-ingat ya guys, kebahagiaan itu terletak dari rasa syukur guys. Oke? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kami di cerita buku kali ini. Mohon maaf kalau banyak kalau banyak masalah tadi ya tentang apa sinyal atau apapun seperti itu. Semoga bermanfaat untuk sore ini. Assalamualaikum. Belum Mbak. Apa? Kita dari perpustakaan SDE Wilayah Monopjang. Salam literasi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.